Hari ini lagi-lagi saya mendapati satu pemandangan yang cukup mengganggu. Dan pemandangan ini bukan hanya tadi siang saya dapatkan, tapi lumayan sering ketika saya datang ke sebuah keramaian mungkin ya, tapi bukan kerumunan. Keramaian seperti saya datang ke pasar atau saya datang ke swalayan, ke minimarket gitu. Di sekitar saya kadang-kadang, karena wilayah saya adalah wilayah yang dikunjungi oleh keluarga, seperti orang yang berbelanja itu kan keluarga biasanya ya, dan beberapa dari mereka membawa anak-anak gitu. Yang mengganggu pikiran saya adalah, atau yang mengusik hati saya adalah ketika orang tua yang membawa anak-anak itu entah bagaimana awalnya lalu tiba-tiba mengatakan makanya diam gitu, atau diam kenapa sih, mama kan udah bilang kalau ikut harus diam gitu ya, atau semacam itulah gitu. Sering gak sih, padahal ketika saya menoleh gitu, si anak itu cuma bergerak-gerak yang khas anak-anak aja gitu, nggak hiperaktif yang lari-lari mengelilingi lorong supermarket misalnya, enggak kayak gitu. Dia cuma bergelendotan di tangan mamanya, lalu ya sambil lihat sekelilingnya gitulah, bergelantungan gitu. Dan saya pikir untuk anak di bawah 5 tahun that's normal, iya kan? Atau ada anak yang dia sedang duduk makan bakso, lalu tiba-tiba piringnya jatuh, atau ya sesuatu yang tidak mungkin dilakukan anak dewasa lah. Lalu orang tuanya tanpa bertanya apa yang terjadi, tanpa melihat anaknya celaka atau tidak, yang keluar pertama kali kata-katanya adalah makanya ayah bilang juga diem. Saya gak habis pikir sih, saya gak tahu ya yang lain, tapi saya sendiri gak habis pikir gitu. Kok bisa sih ada orang tua menyuruh anaknya diem, padahal kalau dilihat anaknya itu normal-normal aja bergeraknya gitu, nggak hiperaktif lah, nggak heboh seperti apa gitu ya, enggak, biasa aja anak-anak gitu. Dan kalaupun nanti mungkin orang tua mendapati anaknya diem saja, tidak bergerak, kan bakal khawatir juga gitu. Orang tua akan sangat khawatir juga ketika anaknya diberi mainan diem, makan diem, kalau dalam bahasa Sunda ngajelepeng gitu ya, diem aja gitu. Itu kan orang tua akan khawatir juga gitu. Jadi saya pikir kalau saya gitu ya, saya menjadi anak-anak kembali di masa sekarang, wah subhanallah, pasti akan menjadi anak-anak yang susah gitu. Maksudnya susah di sini, bergerak salah, diem juga salah, ya gak sih? Terus ngomong salah, diem terus juga salah gitu. Jadi kalau saya jadi anak dia pada zaman sekarang, saya pasti bertanya, sebenarnya apa sih yang dimau orang tua gitu? Sebenarnya apa sih yang diingini oleh orang tua dari anak-anak gitu? Karena saya sendiri sebagai orang dewasa yang melihat pemandangan itu, saya sendiri bingung sebenarnya apa sih yang diinginkan orang tua dari anak-anaknya gitu. Anak-anak yang bergerak dengan normal saja disuruh diem, tapi mungkin ketika dia diem beneran gitu, orang tua kan kaget juga gitu. Ini masalahnya di mana sih? Saya pikir ini sehat nggak sih buat anak kita?
terlalu banyak larangan yang menurut kita ya nggak usah dilarang. Bukan nggak boleh melarang, tapi melarang sesuatu yang sebetulnya nggak perlu dilarang itu untuk apa gitu. Malah ini tidak, kalau menurut saya ini tidak menyehatkan untuk psikis anak-anak kita gitu. Dia jadi ya itu tadi, dia jadi merasa serba salah. Dia akan menjadi anak yang tidak mengeksplor kebisaan dia gitu. Apa ya kebisaan bahasanya? Dia tidak punya kepribadian yang kuat. Dia akan merasa serba salah sampai dewasa. Dia tidak bisa memutuskan sesuatu yang bahkan sangat mudah untuk diputuskan. Karena contohnya saya pernah mengalami gini, ibunya sedang memilih kaos untuk anaknya. Dia jatuh pilihan pada dua kaos yang saya lupa lagi warnanya apa gitu ya. Nah lalu dia minta kepada anaknya, yang anaknya ini bukan anak kecil lagi, tapi dia sudah dewasa. Dia sudah dewasa ya Bu, Bunda, Ayah, dia sudah dewasa. Lalu ibunya minta anaknya milih, bagus yang mana? Lalu anaknya bilang, ya yang mana aja gitu, sambil rada cuek-cuek gitulah. Saya di sebelahnya mengamati sambil menunggu kalimat-kalimat reaksi berikutnya gitu ya. Lalu si ibu bilang, pilih dong salah satu gitu. Lalu si anaknya masih dengan interest yang tidak terlalu tinggi gitu ya. Dia hanya melirik, kemudian memilih-milih, mengira-ngira mana yang kira-kira dipilih. Lalu dia bilang yang itu, dia milih salah satu. Lalu kemudian si ibu tanpa menunggu nafas berikutnya, artinya tanpa jeda, langsung mengatakan, kok milih yang ini sih, bagus yang ini. Lalu si ibu itu menunjuk kaos yang tidak ditunjuk anaknya. Nah, sampai titik ini saya belum merasa ada sesuatu yang yang membuat saya shock gitu ya. Kalimat berikutnya dari si anak itu yang membuat saya shock. Si anak ini bilang, ya makanya dari tadi kakak nggak milih juga, karena pada akhirnya mama yang akan menentukan gitu. Anak cowok ini ya. Kalau anak cewek seperti tidak akan bilang seperti ini. Tapi si anak ini yang dia memanggil dia sebagai kakak mengatakan itu, dan selesai kalimat itu saya langsung shock loh. Saya di sebelahnya langsung gak bisa ngomong gitu. Karena apa? Karena Masya Allah, Subhanallah, betapa untuk keputusan kecil saja si anak ini tidak diberi kesempatan untuk memutuskan hal yang tidak ada salah dan tidak ada benar. Artinya memilih kaos A atau kaos B, ya sama aja gitu. Itu milih A nggak salah, milih B juga tidak bisa disebut benar gitu. Artinya ya yang normal aja, yang biasa aja. Tetapi dia tidak diberi kesempatan untuk memilih. Pada akhirnya seperti itulah keputusan kecil pun seorang anak, padahal dia anak laki-laki ya, anak laki-laki yang seharusnya nanti ketika dia menikah, ketika dia punya anak, ketika dia punya keluarga, apalagi kalau dia bekerja menjadi pemimpin, dia harus bisa memutuskan hal-hal yang besar gitu. Bagaimana sementara sejak kecil dia tidak kita didik untuk memutuskan hal yang besar. Hari ini saya tidak ingin membahas apapun, saya hanya ingin membahas itu dan hanya ingin mengajak ayah dan bunda untuk berpikir, apakah kita pernah memberikan kesempatan pada anak-anak kita untuk memutuskan sesuatu?